Amazing Podcast, Amazing Inspiration. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini nih, hari yang spesial banget. Hari ini aku bakal ada kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial banget buat aku. Ini dia nih, guru kita tercinta, guru dari Ian juga nih. Inilah Ustadz Yuda Kurniawan. Ini dia nih Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, dari podcast kemarin kita ketemu sama Ustadz Yuda. Sekarang kali ini Ustadz Yuda bakal ngobrol-ngobrol sama aku nih ya. Gimana nih Ustadz, perjalanannya jauh nggak nih ke sini? Perjalanan ke sini alhamdulillah lah ya, sekitar 20 kiloan lumayan. Masya Allah, demi buat podcast bareng kita nih, Ustadz Yuda datang buat nemenin kita ngobrol hari ini nih. Sekarang temanya balik lagi. Kemarin kita udah bahas tentang pengalaman Ustadz ya. Dari sering jadi penulis, terus suka cinta alam, jalan-jalan sana sini untuk mencari pengalaman kayak gitu. Dan hari ini bakal kita bahas tentang yang sangat spesial. Ini udah di spill nih ya di depan nih. Oke. Ustadz, aku mau nanya nih. Ustadz kan suka banget buku ya. Jadi berapa lama sih Ustadz jadi penulis? Berapa lama saya coba pertama nulis tuh ya, itu tahun 2007 kalau nggak salah, sekitar dari 2007? Iya. Aku baru 1 tahun. 2007, jadi awal-awal nulis bener nih ya, nulis bener yang bukunya itu didaftarkan ke ISBN, dapat ISBN ibaratnya. Nah itu tahun 2007, 2008. 2007. Selama itu berarti kalau dipikir-pikir aku aja 18 tahun, berarti ada udah 17 tahun jadi penulis. Masya Betul. Allah. Itu dari lama banget. Nah awal-awal mula Ustadz kayak pengen jadi penulis itu karena apa? Mungkin dari awal emang suka nulis. Jadi dari kecil tuh saya punya kayak diary gitu ya, diary. Oh iya. Diary SD tuh udah nulis diary. Dari SD? Nulis diary. Kalau dulu kan nggak ada handphone. Bener sih. Terus nulis di diary terkait dengan macam-macam, misalnya kalau zaman dulu tuh tentang moto gitu kan, tentang kalimat-kalimat yang yang kreatif, dari yang SD motivasi. Itu? Iya, dari SD. Bener, terus Masya kumpulin Allah. tuh sama teman-teman. Jadi tukeran. Jadi tukeran buku yang saling menguatkan gitu. Kita kirim ke teman-teman yang lain. Teman-temannya juga nulis gitu sama di buku kita. Jadi kenang-kenang, ini tulisan si teman saya si Fulan nih. Oh gitu? Masih ada. Iya, jadi Mantep kita banget. saling bertukar cerita lewat tulisan-tulisan sederhana yang pendek seperti itu. Itu nulis dari SD. Betul. Kalau nih ya, kalau zamannya aku nih, waktu SD aja aku masih kepikirannya tuh kemana-mana Ustadz. Main melulu ya. Iya, belum nemu tuh kita kepengennya apa nanti di masa depan, pengen jadi apa, itu belum nemu pas SD. Mungkin beda zaman kali ya. Kalau zaman dulu tuh kan anak-anak dulu tuh kalau nggak nulis denger radio. Kenapa denger radio? Karena denger sandiwara radio itu seru tuh, kita tunggu-tunggu. Misalnya hari ini cetak episode ke-19, besok apa nih 20. Jadi pada ngejar-ngejar itu dulu ya. Jadi kita denger-denger gitu. Jadi hal-hal yang sederhana yang jadi pembicaraan di sekolah seperti itu. Gitu. Kalau di zaman aku waktu SD, aku tuh karena kurang minat ya sama baca. Dulu tuh aku bener-bener kayak kurang minat banget sama baca, yang akhirnya lebih ke praktek-praktek aja. Praktek kayak apaan? gitu. Kayak lebih suka, misalnya aku lebih suka ngulik-ngulik. Kayak dulu aku suka banget pramuka, jadi aku ikut-ikut yang pramuka gitu. Jadi kurang tuh ke nulis ya. Iya, nulis-nulis dan baca. Tapi semenjak akhir-akhir ini tahu ternyata di dunia nulis itu lumayan seru juga. Dan banyak inspirasi juga yang baru-baru akhir-akhir ini aku baca, kayak boleh juga sih gitu. Tapi ada cerita menarik sebenarnya waktu saya kelas 4 atau kelas 5 gitu ya. Kan kami itu dulu di SD tuh kayak punya
punya kesenangan yang sama gitu. Salah satunya baca komik. Oh iya. Jadi kita punya beli komik, teman-teman juga beli komik. Nah, suatu ketika ada di rumah teman yang rumahnya pas pinggir jalan tuh. Kita kepikiran untuk bagaimana kalau kita sewain komik-komik kita nih yang udah banyak nih. Iya. Terus akhirnya kita kumpul tuh sewain komik sama orang-orang ya biar anak-anak adik kelas segala macam tuh mereka bayar, kita dapat duit dari situ. Dari situ pas sempat SD tuh. SD. Keren kan? Udah berjualan komik. Ada jiwa-jiwa ternyata entrepreneurnya juga ada guys, bukan penulis jadi aja. cari duit lewat sewa-sewa buku. Gitu. Zaman dulu emang ada tren tuh sewa buku macam-macam lah, iya. Dan itu lumayan buat tambah-tambah uang jajan gitu. Di tahun 2007 itu umur berapa tuh, Sat? 2007 yang kemarin tadi tulis pertama ya? Iya. Itu berapa ya? Nggak nyampe 30, mungkin sekitar sekitar 30 tahun lah. Sekitar 30 tahun sudah menerbitkan buku. Itu pertama kali nerbitin buku apa? Oh, itu buku guru, tentang guru. Jadi guru. Tulisan unik. Coba deh dikasih tahu nih teman-teman, ternyata tuh Ustadz Yuda ini bener-bener banyak banget sudah nerbitin. Berapa buku, Sat? Udah 50 buku 50 sekarang. buku, teman-teman. Kalau dari sini nggak semuanya ada di ini sini. Ini nggak semua ya teman-teman. Jadi ini beberapa buku-buku Ustadz aja yang udah beliau tulis sendiri. Ada dua, ada tulisan secara sendiri, ada yang ontologi bareng-bareng sama teman-teman seperti itu. Siap. Gitu. Tuh, nih ya, aku sebenarnya penasaran, kenapa sih Ustadz jadi suka banget di bidang menulis gini? Kan latar belakang Ustadz sekarang jadi guru ya. Iya. Dari tahun 1999 Ustadz jadi guru tuh. Mungkin Sudah belum lama lahir ya, guys. belum Aku lahir belum kali lahir. ya. Nah, pada waktu itu kepikiran bahwa buku itu menjadi media yang paling efektif untuk seorang guru. Jadi guru itu kayaknya harus bisa nulis. Karena banyak pengalaman yang nggak bisa diceritakan lewat kata-kata. Jadi harus ditulis. Ya. Dan biasanya kalau ada momen-momen bagus itu akan viral beberapa hari atau beberapa minggu lah paling lama. Kenapa? Karena kan kita sama guru saling kumpul tuh. Saling kumpul ceritain masing-masing pengalaman di kelas segala macam. Ada cerita-cerita seru gitu. Tapi kepikiran nih kalau cerita-cerita seru ini nggak dibukuin, itu bakal lupa gitu. Kita yang tahu cerita itu bakal lupa, maka ditulislah gitu. Nah dari situ, di sini nggak ada judulnya, kalau nggak salah Berjuta Bintang di Langit Sekolahku waktu itu pertama kali. Itu pertama kali. Nulis. Saya ajak teman-teman guru untuk nulis cerita yang unik dari setiap kelas. Dan akhirnya terkumpullah buku antologi itu Berjuta Bintang di Langit Sekolahku. Dan itu keren lah, yang beli juga orang tua ya, orang-orang dalam, walaupun itu sudah ber-ISBN gitu. Yang beli juga di antara kita, indie kita cetak secara indie dan itu dibeli sama orang tua. Alhamdulillah. Mantap. Betul, alhamdulillah. Nah, dari situ akhirnya keinginan untuk menulis semakin menggebu gitu. Ya. Karena kan banyak cerita-cerita yang nggak bisa, yang sehari itu kadang-kadang bisa lebih dari satu cerita gitu kan, yang ada ketemu sama cerita ini anaknya lagi tantrum misalnya, ini anaknya lagi baik banget, lagi mau bantu temennya di kelas gitu. Terus ada anak yang tiba-tiba lagi berantem di kelas, itu kan cerita-cerita yang menarik gitu untuk ditulis. Nah dari situlah akhirnya aku muncul satu buku terus sampai sekarang gitu. Wih, mantap banget. Nih aku penasaran nih. Sebenarnya waktu aku lihat beberapa foto-foto buku dari Ustadz yang udah pernah Ustadz terbitin ya, aku penasaran banget ini tuh apa Ustadz? Apa yang mana? Ini nih yang monyet dan teman-teman. Monet dan teman-teman hutan kapas. Ini pasti ada pengalaman. Wah, itu pengalaman seru banget. Nah, kenapa? ini nih karena aku suka banget sama yang pergi-pergi nih ya. Bukan cuma pergi, itu cerita bagaimana saya ditantang untuk menulis fabel. Fabel itu cerita binatang yang seolah-olah hidup kayak manusia kan gitu. Nah, itu cerita kayak gitu. Dan itu waktu saya ngajar di sekolah sebelumnya. Jadi itu menjadi bahan pelajaran bahasa Indonesia, literasi untuk anak-anak baca setiap pekan. Jadi setiap pekan saya tulis. Iya dulu tuh anak SD, waktu aku zaman SD aku tuh ada pekan membaca gitu. Tapi ini cerita harus bersambung. Jadi pekan pertama dia baca sekitar selembar 2 lembar, kemudian dia disimpan tuh. Nanti pekan depannya
mereka harus penasaran kan, pengen Iya. tahu lanjutan ceritanya. Mantap. Dan itu menjadi pembelajaran bahasa Indonesia yang keren. Ush. Kenapa keren? Karena kita cari sendiri ceritanya dan anak-anak belajar dari kegiatan-kegiatan harian mereka. Wih, Seperti itu. keren banget. Betul. Dari banyaknya Ustadz menulis sampai keluar karangan-karangan buku, terus juga pengalaman-pengalaman yang Ustadz tulis jadi buku. Motivasinya apa sih jadi penulis? Ya motivasinya ingin berbagi lah kepada semua orang, terutama yang suka baca ya. Iya. Terutama murid-murid ustadz atau teman-teman rekan kerja guru gitu kan, ada hal-hal berbagi hal kebaikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita, menginspirasi teman-teman juga gitu, bahwa dengan menulis ada momen-momen terbaik yang mungkin baru disadari oleh orang yang bersangkutan dan itu menjadi penyemangat dia untuk dalam kehidupannya. Seperti itu sih. Pengalaman terhappy terus seru banget yang Ustadz lagi nulis nih, kayaknya buku ini yang paling Ustadz suka gitu. Yang mana tuh kira-kira? Mana ya? Banyak sih. Biasanya setiap buku tuh punya Ciri khas. historinya masing-masing, punya History, sejarah iya, masing-masing. iya. Seperti yang di pojok tuh, tumpeng ceritanya. Oh iya, itu tuh tentang apa tuh? Nah, itu seru tuh. Itu cerita tentang persahabatan. Persahabatan yang menulis itu 7 orang. 7 orang? Iya, dan itu susah Oke. banget nulis itu 7 orang. Nah, itu cerita ketika Ustadz bukan hadiah, terpilih untuk penulisan writerpreneur Wow. dari Kementerian Kreatif. Oh iya. Ya, waktu itu tahun kapan itu? Tahun 2000 berapa ya? 17? Itu ya, 18 lah gitu. Nah, itu Ustadz dapat terpilih untuk ikut dalam writerpreneur. Wih. Nah, itu bareng tuh kita buat tim. Kebetulan tim Ustadz tuh ada 7 orang. Dan setiap tim itu membuat satu cerita, satu buku. Oh gitu. Nah, buku tumpeng itu kan tumpukan perasaan yang terpendam tuh kalau nggak salah. Di situ cerita ada persahabatan, ada kisah cintanya, ada seru banget. Ada macam-macam seru. Apalagi yang sulitnya itu ketika masing-masing penulis itu menulis kemudian dijahit. Dijahit itu artinya apa ya? Disambungkan antar tulisan satu penulis dengan penulis yang lain. Itu yang paling sulit itu kan, menjahit tulisan. Menjahit tulisan. Karena kan beda pemikiran, betul. ya kan, Dan beda itu cara sulit. tulisnya juga. Tapi seru, Iya, jadi tertantang. Ngerjainnya agak lama, mungkin ada sekitar 2 bulanan lah, 2 bulan 3 bulan lah itu. Oke, di dunia penulis nih Ustadz kan setahu aku nih ya, Ustadz selain menulis, Ustadz pernah juga jadi editor penulis, iya, benar? Tuh. Itu lama? Dari tahun 2017 juga, 2017. Jadi sekarang ada sekitar 400-an buku yang Ustadz sudah edit. Mantap, Masya Tuh. Allah, Jadi keren cerita-ceritanya seru-seru dan banyak yang menginspirasi dari cerita-cerita. Itu kesulitan jadi editor tuh kira-kira apa nih? Kalau aku pribadi ya ngebayangin kalau jadi penulis itu kan ya udah kita tulis aja yang kita pengen tulis, pengen ceritakan, kita tuangkan di buku itu. Tapi kalau editor itu pasti kan merapihkan kata-kata kayak gitu. Nah, itu kesulitan. Kalau editor itu kayak jadi jembatan antara penulis dengan pembaca. Iya, benar banget. Kan seperti itu agar tulisannya baku, tulisannya layak untuk dibaca oleh banyak pihak. Nah, kan kalau sebagai penulis kan, kalau saya nyebutnya dalam dunia tulisan tuh untuk jadi sosok buku itu ada 2 sistem, yaitu pertama memakai baju penulis dan yang kedua memakai baju editor. Kalau ketika jadi baju penulis maka dia nulis aja gitu. Tapi begitu jadi editor maka tulisan dia tuh harus bisa dipahami oleh pembaca dan itu yang nggak mudah. Kadang-kadang penulis kan nulis aja kan, tapi dia nggak tahu tulisannya itu dipahami nggak sama pembaca. Nyampe nggak nih yang ya, bisa gitu kan?
yang bisa mengarahkan ke sana itu editor. Iya. Jadi misalnya kurang di mana itu yang diperbaiki oleh editor seperti itu. Seru banget jadi penulis Iya. juga, jadi editor juga. Nah, ini nih teman-teman yang baru-baru banget nih, yang masih anget-anget ya Ustadz. Penerbitan buku baru kita nih, Project Camp Sabah Malaysia. Ada ya di situ ya? Ada ini nih. Oh, tengah ya? Iya. Oke. Nah, ini sebenarnya teman-teman, ini project bareng aku alhamdulillah ya Ustadz ya, kita jalan ke Sabah Malaysia untuk ngerjain project camp di sana. Itu aku pengen tahu nih Ustadz, perasaan Ustadz waktu di sana tuh kayak gimana? Kalau terkait dengan perasaan tentu gimana ya, seneng banget lah gitu ya, bisa memfasilitasi anak-anak stateless di sana, Iya, bener terus banget. bisa main bareng gitu, terus bisa ketemu dengan hal-hal yang nggak pernah kita duga, misalnya kita bisa lihat sunset Iya, gitu kan. teman-teman harus banget PO buku ini karena benar-benar ceritanya menarik banget sih menurut aku. Betul, karena ceritanya pure kegiatan project ya, project camp yang di dalamnya itu banyak ilmu pengetahuan, ada teknologinya, kita belajar main Canva, belajar fotografi kan ada teknologinya. Iya. Kemudian ada sainsnya, kemudian ada seninya Iya, gitu. Dan betul. itu lengkap banget Betul sebenarnya. banget. Walaupun dalam waktu tanggal berapa ya? Singkat, 16 ya. 16 sampai tanggal 20 kan singkat ya. Iya Tapi seru. Capek, pasti capek. Pasti. Tapi benar-benar aku terharu seneng banget di ya. situ. Betul. Jujur, waktu pengalaman kita ke Project Camp ini, perasaan aku tuh campur aduk, senang. Yang aku pikir ini kok Ustadz kuat ya? Ustadz tuh, ya Allah, Masya Allah, yang aku lihat ya, aku umurnya masih muda, Ustadz yang Masya Allah, Tabarakallah, udah umur segini, Ustadz masih kuat ngedain project camp non-stop, teman-teman. Ini tuh, kita bergulir ya Ustadz ya, dari Iya, hari lanjut. ke hari itu nggak ada stopnya, istirahat cuma sebentar, tapi kita happy banget ngerjainnya, dan di situ aku mikir, ya Allah, ini kita berdua doang buat ngerjain project ini, dan Ustadz kuat banget buat ngedirect teman-teman di sana yang bener-bener cukup lumayan banyak ya di sana. Iya. Masya Allah. Selama kita seneng, biasanya ada aja energi yang bisa Iya, setuju. menambah gitu ya. Bener-bener. Jadi kita nggak terlalu capek gitu, karena seneng lah kerja kayak gitu ya. Walaupun panas gitu Banget. kan, kadang-kadang nggak ada air ya, Iya. kehabisan air gitu. Wah, tapi ya alhamdulillah lah gitu, karena kerja sama anak-anak di sana yang otomatis bisa bekerja sama gitu ya. Mereka juga enak, makin lama makin akrab, walaupun awalnya mungkin malu-malu gitu, tapi asik gitu, lama-lama jadi asik gitu. Oke, cerita yang tertuang di buku ini teman-teman banyak banget dari pengalaman kita yang kemarin, terus teman-teman stateless yang banyak banget menginspirasi kita. Dan di buku ini yang paling aku suka ya, aku paling suka di bagian kita lagi penampilan itu, Oke. cara penampilan teman-teman. Iya. Itu aku terharu banget, itu seru banget sih buat aku. Bikin aku jadi banyak bersyukur. Terus juga ternyata di dunia ini tuh luas, yang Betul. kita tuh kalau kita nggak samperin kita nggak akan tahu ternyata gitu loh, contoh-contoh kehidupan yang bisa kita ambil kayak gitu. Iya. Tapi sejak dari awal juga ceritanya seru loh. Bagaimana kita melakukan perjalanan ke sana yang hampir nggak jadi kan? Hampir nggak jadi karena nggak ada donatur. Mungkin donaturnya nggak percaya ini anak seumur gini mau ngisi project camp di Iya, sana, bener nggak sih Iya, gitu? kayak jauh-jauh banget. Iya, mungkin kan. mereka nggak ngasih dana, mungkin bisa jadi karena itu ya. Iya, mungkin. Tapi alhamdulillah tuh kita disambut di sana Iya, seru banget. sama ownernya kan. Terus kemudian akhirnya diperkenalkan di campnya itu ya, CLC, Community Learning Center, dan itu seru lah gitu. Ih, mantap. Ya, aku juga merasa senang banget sama kegiatan Iya. itu. Sampai yang seru juga ada di kegiatan Trust Hero ya. Itu happy banget sih emang. Ya, itu sebuah LSM lokal di sana yang peduli terhadap lingkungan, Iya. peduli terhadap sampah. Dan saya nggak nyangka kalau anak-anak itu di-challenge untuk mengumpulkan sampah terkumpul berapa? 500 kilo, 500 kilo, hampir setengah ton, 500 kilo loh, setengah banyak ton. banget. Itu bisa dicontoh juga nih di Indonesia Iya, ya, buat betul. kita yang aduh Masya Allah banget nih lingkungannya, bisa kita contoh tuh kegiatan kayak gitu. Betul. bener-bener. Dan akhirnya kita lihat
saya senang sekali dengan lihat pantainya yang bersih gitu Betul. kan. Aduh, Sebersih itu aja 500 ton, 500 kilo. mohon maaf, 500 betul. kilo kita dapat. Keren sih. Iya. Anak-anak Nah ini keren perlu, banget. betul, sepakat perlu disemangati dan bisa dicontoh di Indonesia ya. Betul banget teman-teman ya. Itu bisa kita ambil contoh dengan buku ini, mungkin teman-teman bisa baca-baca. Oh ternyata Iya. isinya itu banyak banget bermanfaat buat kita semua. Ustaz, aku mau dong minta kata-katanya buat teman-teman di rumah tentang buku ini nih Ustaz, yang baru buku kita ini ya? rilis. Iya. Project Camp, Iya, waduh. Project Camp. Project Camp itu kan cerita tentang bagaimana kita memfasilitasi kegiatan belajar dengan soft skill dan hard skill. Nah, diharapkan anak-anak yang stateless itu yang tidak mendapat kesempatan untuk belajar di pendidikan formal, maka dengan kegiatan itu mereka bisa lebih struggle. Nggak belajar tuh apa namanya? Nanti bekerja tuh nggak harus di dunia kerja pemerintah gitu. nggak Dia harus bisa PNS. apalagi dengan online kayak begini, dia bisa cari uang di mana saja seperti itu. Oke. Wah, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Untuk motivasi hari ini, cerita-cerita sedikit tentang pengalaman menulis buku, semoga bermanfaat buat kalian semua. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa PO buku kita yang baru banget rilis nih. Nah, ini dia bukunya nih. Ini dia nih bukunya. Jangan lupa di PO teman-teman, karena ini bener-bener banyak banget manfaatnya buat teman-teman di rumah. Oke, segitu dulu ya Ustaz. Nanti kita lanjut cerita-cerita lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa amazing inspirationnya dulu. Inspirasi anak negeri, amazing inspiration.